ganggu badan ini. Saya nggak ganggu kok, saya nggak ganggu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat-sahabat dimanapun berada yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar Allahu walillahil hamd. Semoga sahabat-sahabat semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa diberi kesehatan dan dipanjangkan dalam umurnya. Dan baiklah, pada kesempatan yang berbahagia pada sore hari ini, sahabat, kita akan berbincang-bincang yaitu bersama salah satu mediator ya, jadi mediator Singkar Angin, yaitu dengan saudara Dandi Sinaga. Dan kita akan menanyakan ya apa saja nih ya yang dialami saat menjadi mediator. Terus ini sejak kapan Dandi Sinaga ini masuk ke tim Singkar Angin, dan mungkin ada pengalaman-pengalaman yang mungkin pengalaman saat di lapangan ataupun ada kehadiran mungkin yang tidak diundang ya. Jadi kita akan tanyakan sahabat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Dandi silaturahmi ke kediaman kita dan kita akan menanyakan ya tentang saat bagaimana nih aksi-aksi ataupun pengalaman bisa dijelaskan. Jadi berapa lama nih sudah ikut di tim Singkar Angin? Kalau ikut di Singkar Angin hampir jalan 1 tahun, Bro. 1 tahun. Iya, ya. 1 tahun. Oke, 1 tahun ya. Iya benar 1 tahun ya. Di 2020. Iya 2020. Sebelum ikut ke tim Singkar Angin ya, jadi bersama kita terus dulu memang sudah memasuki dengan hal-hal seperti ini tentang kegaiban atau bagaimana itu? Kalau dulu itu sejarahnya bisa kenal dunia gaib dari waktu masih zaman-zamannya explore anak Bigo lah. Oh iya iya. Nah, saat itu saya masih mengikuti kegiatan komunitas motor dan diajaklah satu teman saya yang juga dari aktivis Bigo dari live streaming itu. Nah, di saat itu saya pertamanya nggak percaya itu sama yang namanya tidak percaya alam ya? mistis. Itu penasaran. Di saat itu saya diajak teman saya lalu dianjurkan untuk menjadi mediator, merasakan menjadi mediator. Itu awal pertama kali itu menjadi mediator Iya, dan pertama mengenal dunia goib. Iya, di 2019 itu. 2019 sebelum ya, masuk Singkar Angin. awal pertama kali sebelum ya bergabung dengan kita sahabat ya. Terus selama waktu sebelum gabung ke Singkar Angin nih ya, mungkin dulu kan masih di ekspor ataupun mungkin lebih memakai center ya sahabat Iya, ya, mungkin benar. cari penampakan seperti itu ya. Benar. Ya, itu ya. Itu waktu eksplor atau mencari penampakan tersebut tuh memang pernah melihat sosok-sosok tersebut atau seperti apa itu? Kalau sebelum itu mungkin hanya sepintas. Oh sepintas ya. Sepintas. Terus juga kayak ada yang setiap kita saya waktu itu mengikuti itu rasanya itu mual. Seperti ada yang menempel itu. Ya itu ya. Saat pertama kalinya. Pertama kali. Jadi awalnya tapi takut itu awalnya. Awalnya takut. Jadi ikut-ikutan Iya. ya. Ikut-ikutan mungkin lebih ke penasaran. Iya benar, lebih Penasaran, penasaran lebih besar gitu. Terus percaya setelah kerasukan atau dulu kan tidak percaya seperti itu. Iya,
pas sudah merasakan bagaimana kerasukan jin atau setan itu, barulah saya merasakan bahwa dunia gaib itu memang benar ada ya. Seperti itu. Terus awal pertama kali nih kerasukannya yang pertama kali dirasakan itu apa? Sewaktu ada yang mau hadir tuh, mungkin sahabat-sahabat ingin tahu nih apa yang dirasakan. Yang pertama pastinya mual. Oh, mual ya. Mual, lalu badan itu seperti ada yang menempel di badan kita yang ingin kayak angin lah, hembusan angin yang ingin Dingin berarti ya. dingin, ingin masuk lama kelamaan hilang kesadaran. Hilang kesadaran. Terus itu awalnya itu masuk itu dari mana? Apa dari belakang atau dari kaki? Lebih ke kepala kalau saya. Oh, dari sini ya. Oh, Dari di batang sini. leher. Terus tiba-tiba langsung masuk atau perlahan? Perlahan Perlahan ya. perlahan juga. Awal pertama itu saya merasakan dari kaki, cuman masuknya dari batang leher, cuman yang lebih dirasakan itu dari kaki. Udah di kayak kaki. ketika menempel di lantai atau tanah itu udah nggak kerasa lagi di kaki. Kerasa lagi. Terus ini hilang nih. Mulai hilang kesadaran Kesadaran. lambat. Nah, itu sebelum di 1 tahun sebelum di Singkar Angin. Terus ini setelah masuk ke Singkar Angin dan tadinya kita penelusuran, apa nih ya kesan-kesan atau pengalaman selama di penelusuran bersama tim Singkar Angin? Ya alhamdulillah sih semenjak bergabungnya di Singkar Angin ini selama kurang lebih 1 tahun ini, ya saya pertama kali mendapatkan banyak saudara gitu bang. Ya. Terus juga pengalaman saya tentang dunia gaib mungkin dulunya sebatas untuk mencari penasaran, tapi kini untuk lebih ke ibadah bang. Jadi lebih mendekatkan diri Iya, kepada benar. yang kuasa ya. Bahwa memang benar dunia gaib itu selalu berdampingan kepada kita gitu. Tapi emang dulunya awalnya memang tidak percaya ya. Tidak percaya sama Tidak sekali. percaya ya. Kalau percaya tuh mungkin adalah, cuman Ada. belum sebesar ini sekarang. Ya, tapi mungkin itu apa itu? Iya ya? benar. Itu orang kerasukan itu apa ya? Tiba-tiba mengalami sendiri Iya, seperti benar. itu ya. Ya. Terus setelah tadi kan kita setelah di Singkar Angin nih, mungkin ada pengalaman ataupun di tempat-tempat yang pernah ditelusurin ya, pengalaman yang mungkin itu memang pengalaman yang benar-benar diingat ataupun memang sosok tersebut tuh memang ada sosok yang ada tuh yang memang benar kuat tuh, mungkin ada tuh. Di waktu masih di saat bersama Singkar Angin itu di daerah hutan Inggris bang. Oh, di hutan Inggris di daerah Air Batu ya? Iya benar, di situ yang lebih. Dan juga ada satu lagi di daerah Aramusirua itu bang. Oh, itu yang kedua ya. Nah yang di situ itu yang menurut saya yang lebih berkesan lah, lebih fakta. Memang benar saya memasuki dunia itu. Terus saat mungkin itu kan ada yang menghadir ya kan, itu kan pengalaman waktu di hutan Inggris tuh. Ya, itu apa saja, apa badan terasa sakit atau apa tuh mungkin ya? Itu yang pengalaman hutan Inggris itu lebih parah. Ini parah apa itu? Bisa disebutkan itu? Seperti kayak biasanya hembusan angin Hembusan angin dan dingin, tapi ini angin kencang tapi suasana semakin panas. iya. Dan hampir juga kayaknya seperti tidak bisa kembali. Iya, benar. Tidak bisa kembali ya sahabat. Jadi Dandi ya hampir tidak bisa kembali karena ditarik oleh sosok makhluk gaib untuk dibawa ke kerajaan mereka seperti itu. Benar. Ya. Itu pernah beberapa kali ya? Hampir ya. Hampir. Sampai pernah dulu kejadian sahabat setelah kerasukan di lokasi ya, tiba-tiba banyak serangan si Dandi ini sampai kita tutup ya penelusuran tersebut dan kita selesaikan di luar ya. Di luar ya, sampai ke tempat ini kita berkumpul ya di basecamp kita kumpul ya. Itu yang beberapa tahun yang lalu ya sahabat. Terus mungkin setelah itu ya, apakah setelah dari lokasi penelusuran ya, setelah pulang ke rumah, apakah sosok-sosok tersebut dari tempat penelusuran itu apa mengikuti atau seperti apa itu? Kebanyakan sih mengikuti bang. Mengikuti. Cuman nggak terlalu, mungkin penasaran kan mereka tuh. Oh, penasaran ini siapa nih? Iya, siapa sih Ini berani masuk ke rumah saya saya kan gitu. Oke sahabat ya. Mungkin itu efeknya
sekitar 1 sampai 3 hari. 1 sampai 3 hari. Iya. Terus kalau kondisi badannya rasa sakit Kalau atau kondisi badan di hari pertama, di hari pertama sesudah melakukan explore, baru besok paginya baru merasakan sakit seperti kayak apa tuh? badan ditindih gitu. Oh, sini mungkin kayak dipukul orang ya sahabat. Berat pastinya tuh. Ya. Tapi kalau untuk kayak demam kayak itu jarang lah. Oh, itu sudah terbiasa sahabat. Iya. Sudah tidak kalau di rumah nih tiba-tiba ada yang hadir datang tiba-tiba. Pernah waktu karena di rumah itu jarang ada kedua orang tua kan, orang tua juga suka keluar rumah kan. Dan saya dengar ya sahabat, sekali ataupun pernah juga ya membantu orang lain juga saya dengar. Kalau membantu sih alhamdulillah bang, untuk misalnya kayak ada anak kecil waktu itu di rumah pernah juga ada sering menangis, mungkin karena masih mata batinnya kalau kita bicara itu kan masih terbuka, alhamdulillah udah bisa lah untuk mengobatinya itu. Jadi pernah saya dengar ya beberapa kali ada Dandi Sinaga ya dalam pengobatan juga ya. Jadi syukur alhamdulillah sahabat. Iya, semenjak kenal dengan Abang Raden inilah mungkin. Ya kita sama-sama belajar alhamdulillah sahabat ya. Iya. Syukur alhamdulillah dan juga bisa membantu sesama yang mudah-mudahan untuk kedepannya lebih ini lagi ya sahabat ya. Jadi ada manfaatnya sahabat ya. Terus juga sahabat ya kita akan bertanya lagi kepada Dandi Sinaga ya. Terus waktu pernah nih ya seperti ditarik oleh sosok makhluk ya ke suatu tempat mereka nih. Apakah saat itu masih ada yang ingat atau memang benar-benar sebagian kalau waktu itu di saat explore kita terakhir di arah Talang Kelapa itu Sukajadi itu masih menurut saya sih masih bisa saya kontrol. Oh, terus waktu bisa dikontrol itu apa nih yang dirasakan ataupun yang terlihat? Pastinya di daerah dada ini panas ya. Ya, seperti kayak ada benda segini lah kecilnya nancep di dada itu yang bikin panas. Oh, bikin panas ya. Iya. Kalau untuk ya. Kalau untuk makhluk sih ya namanya makhluk kan, kalau mungkin pergerakan dari pemirsa sekarang juga mungkin pernah merasakan kerasukan kan, gitu juga dengan saya. Rasanya tuh kayak gimana sih kalau kita didorong orang tuh kan secara paksa dosekan gitulah. Iya. Kalau misal nih ya mungkin ada sedikit selama ini sudah mengalami mungkin pengalaman jadi mediator ya, mungkin dikit banyak sudah mengetahui tentang kondisi badan. Terus kalau orang-orang yang mau coba-coba nih menjadi mediator mungkin ada pesan? Kalau pesan saya sih untuk yang di luar sana mungkin yang belum pernah kan, kalau ingin mencoba-coba sebaiknya jangan. Kalau memang ingin menekuni ke dunia gaib, lebih baik belajar dari awal, lalu minta belajar ke orang-orang yang memang ahlinya di situ. Jadi memang harus belajar ya. Iya, karena kenapa? Takutnya nanti ketika kita mencoba-coba, namun kita berhenti di tengah jalan, nah itu yang membuat parah. Oh, itu ya. Jadi mungkin banyak yang akan dialami dengan orang tersebut ya. Ya. Dia tidak bisa mengontrol diri itu. Mungkin bisa kesurupan tiap saat ya. Iya, bisa terganggu ya. Bisa juga gitu. Itu yang mungkin yang kata orang-orang itu suka katanya maaf dikata itu apa namanya? Udah nggak waras lagi gara-gara dunia gaib, gara-gara itu karena dia nggak menyudahi perjalanan dia tadi. Nggak selesai ya sahabat ya. Selesai. Ya sahabat ya. Jadi itu kita berbincang-bincang sahabat bersama mediator kita yaitu Dandi Sinaga. Jadi Dandi Sinaga ini sudah 1 tahun ya ikut di tim kita, dan dalam 1 tahun itu sudah banyak yang dialami di lokasi-lokasi, baik pun itu
memang aura-aura yang di sekitar memang besar, ataupun yang aura yang lain sudah mengalami dan sampai pernah juga beberapa kali tidak bisa pulang karena ditarik makhluk tersebut ya. Mungkin makhluk tersebut menyukainya ya, tapi syukur alhamdulillah ya, si Dandi ya alhamdulillah sampai selalu sehat ya. Dan mungkin dari awal dia, dari memang pertama niat awalnya dia ini coba-coba penasaran dan dia juga ya mungkin awal pertama itu kurang ya, ini apa ini sebenarnya kan, tiba-tiba mencoba, tiba-tiba kerasukan, dan mungkin setelah dia mengalami kerasukan tadi mungkin terus ya kayak dapat hidayah gitu ya, terus sambil belajar ya benar. Ya, jadi ada yang mengarahkan ya, benar. tidak langsung dicoba sendiri-sendiri, enggak ada yang mengarahkan ya, sehingga lambat terus ke depannya, jadi dia bisa mengontrol diri dan tidak bisa kesurupan sembarangan sahabat ya. Seperti itu ya sahabat. Dan alhamdulillah juga semenjak di Singkarangin ini, waktu saya pertama kali itu kan, saya itu kan suka kesurupan ya, kalau Mbak berkata itu suka kemasukan entah itu jin dari mana kan. Mungkin dapat dari omongan dari abang-abang saya di Singkarangin ini, dapat arahan, dapat ini mungkin itulah yang bisa membuat saya alhamdulillah sampai sekarang udah nggak kayak dulu lagi gitu. Terus pernah tidak nih waktu di luar nih sama teman-teman tiba-tiba ada yang masuk? Dulu sebelum masuk Singkarangin itu pernah. Sebelum di Singkarangin pernah ya? Cuman nggak di tempat ramai gitu. Memang suatu tempat gitu. Lagi enak-enak ngopi, lagi sebat kan, tiba-tiba ada yang hadir ada yang hadir. Terus tiba-tiba ya terkadang yang ada tuh ingin ada mungkin jadi ingin mungkin ada yang mau disampaikan, ataupun memang ya mereka masih terganggu. Kebanyakan sih ada yang menyampaikan pesan, ada yang juga terganggu kehadiran. Mungkin ada yang maaf dikata itu salah kata ataupun salah perbuatan di tempat mereka gitu. Jadi harus izin juga Cuman kita kan berbalik lagi, kita percaya kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa aja lah kepada yang di atas itu. Untuk berbincang kita pada sore hari ini bersama Dandi Sinaga, sedikit perbincangan ya. Jadi intinya jadi tergantung kepada diri kitanya ya, bagaimana untuk mengendalikan ya. Terus juga jangan kita lalai ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, sehingga tidak akan mudah diganggu ataupun dari bentuk-bentuk dari kegaiban lainnya ya, seperti bisa terus santai dan gunakan sahabat ya. Jadi intinya ruang gaib ini yaitu pengertian sangat luas dan tergantung kepada diri kitanya ya, harus benar-benar jangan sampai kita salah arah dan salah jalan sahabat ya. Ini itu saja untuk perbincangan pada sore hari ini. Terima kasih ya Dandi Sinaga ya. Tuh tetap semangat ya. Siap, selalu semangat ya, dan tetap semangat ya. Jadi intinya apapun bentuk sosok kepret ya, perlu pulang mereka tuh. Jadi kita manusia makhluk yang sempurna dibanding makhluk lainnya sahabat ya. Terima kasih banyak ya, saya Surabti Anom dan Dandi Sinaga mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.